Assalamualaikum. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Zuhri SPDI di pembelajaran pendidikan agama Islam. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Oke anak-anak, sebelum belajar, sebagaimana biasa, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran ke-7, hati tentram dengan berperilaku baik. Subtema ikhlas. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram. Orang yang berperilaku baik selalu memiliki banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Apapun yang kita lakukan dalam beramal, seperti melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, mencari ilmu atau belajar, menolong orang lain, seperti memberi sedekah, mencari rezeki dengan cara bertani, berdagang, ataupun pekerjaan yang lainnya. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Bukan ingin dipandang oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh manusia, tetapi yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, ada yang tahu gak sih apa sih ikhlas itu? Iya, ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Tahukah anak-anak yang soleh dan solehah, niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, niatlah yang ikhlas, karena akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Dan janganlah kita
melakukan sesuatu itu dengan terpaksa, berarti yang kita lakukan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ingin tidak anak-anak perbuatannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ingin ya. Maka ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Maka lakukanlah perbuatan amal ibadah dengan ikhlas supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tidak tentang ikhlas? Alhamdulillah. Maka sikapku, aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya? Pasti bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembahasan kita tentang ikhlas. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, kita tanamkan di dalam hati kita sifat ikhlas di dalam melakukan setiap perbuatan, karena bahwasanya apa yang kita lakukan di alam dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar perbuatan kita mendapatkan nilai ibadah dan mendapatkan keridhaan dari Allah, maka kita harus landasi perbuatan baik kita dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita terima pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.